Agung Semahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kamis Minggu pertama. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh pendeta, Petranda, RJA Tampilan Matawera, Ketua DPD Majelis Kemis Jemaat Ebenezer Tangerang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersatu sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 7. Hai maksud alam semesta. Kita tariskan ibadah minggu yang pertama di bulan November pada pagi hari ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Cepat diserang kembali. Pembacaan hukum Allah terdapat dalam Matius 22
ayat 37 sampai dengan 40. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah temanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Mari kita berdiri. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Engkau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh ampunan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Dan Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku telah mengaku segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Karena itu barang siapa menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepadanya kami mendatangkan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Karya indah dan agung
darimu ya Allah, menyertai kami kurang lebih sebulan di bulan Oktober. Hari ini adalah hari yang pertama di bulan Oktober. Disinilah umatmu Gemis Jemaat Sayun datang dalam puja kepadamu. Bertemulah kami dengan kekerabatan yang ada, persekutuan yang bersyukur di pagi minggu hari ini dihadirkan karena kasih Tuhan yang hidup dan menyelamatkan semua kami. Karena itu Bapa, kami akan melihat kembali bahwa perjalanan hari esok kami selama sepekan tetap ada di dalam penyertaan kasih dan setiamu. Sebelumnya kami harus percaya Tuhan bahwa karena kasih sayang Tuhan, maka kami diizinkan untuk boleh beribadah di pagi saat ini. Setiap pribadi merenungkan akan kasih Tuhan dan setiap pribadi mensyukurnya, dan kami datang dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau ya Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kepala gereja kami, disenangkanlah hatimu karena peribadatan jemaatmu, tetapi diperdulikanlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami bersama-sama tunduk dalam kebenaran firman-Mu. Semua kami terpanggil berpikir dalam cara dan kehendak-Mu, maka ibadah ini tidak akan berlangsung sia-sia, tetapi semua kami akan menjadi pelaku firman yang setia, sebab Tuhan menuntun kami untuk dapat ada di dalam kebenaran firman-Nya. Ya Kristus firman-Nya hidup, berfirmanlah pada kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu satuan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan kita firman Tuhan di tengah ibadah kita berlangsung saat ini. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita dengar firman Tuhan dalam kitab Malayak ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan Tuhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
dan ikuti aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke permukaan? Sebab itu jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberi kehidupan kita semua dengan berkat yang berlimpah. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami memberi persembahan, Tuhan memberkatinya agar berguna bagi pelayanan kasih di gereja kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita akan renungkan bersama-sama pembacaan Alkitab yang sudah kita bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Dan kita akan melihat khususnya di beberapa bacaan yang ada. Dan ayat 5 adalah kesimpulan yang mengatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Keterpanggilan untuk menjadi suatu batu hidup, kita mengingat tentang cerita-cerita rakyat tentang batu. Kalau di Kalimantan kita dengar batu menangis. Kalau bagi orang Ambon Maluku, batu badau. Ini mau mengatakan bahwa cerita rakyat itu diangkat dari fenomena yang terjadi di situasi pada saat itu untuk mengajar masyarakat setempat bahwa ada hal-hal baik yang harus dilanjutkan dan ada hal-hal yang tidak baik yang perlu ditanggalkan. Kalau kita melihat apa cerita tentang batu menangis, diceritakan di Kalimantan bagaimana seorang gadis yang amat sangat menolak tentang hadirnya seorang ibu yang dia menganggap ketermiskinan ibu kekasih adalah penghalang bagi dia untuk tampil. Sehingga dia tidak siap bertemu banyak orang ketika berdampingan dengan ibunya. Dan pada saat berdampingan itulah ia memperkenalkan pada sesamanya, siapapun yang ia temukan, bahwa ibundanya adalah seorang pembantu bagi dirinya. Penyangkalan diri seorang ibu dari seorang anak amat menyakitkan. Dan kita tahu persis bahwa alangkah sedihnya ketika ibu itu meminta kepada Tuhan, menyampaikan bahwa seperti itulah rasa sakit hatinya. Berjalanlah waktu dan benar, jadilah dia batu yang menangis. Karena dia meronta, meminta ampun pada ibundanya, tetapi dari kaki sampai dengan kepala, ia menjadi batu. Sementara batu bedau dikisahkan tentang dua anak yatim piatu yang dijaga, dipelihara oleh sang nenek. Di sini dimunculkan satu tanggung jawab bahwa orang tua tetap memberikan waktu kesempatan bagi anak atau orang muda untuk menemukan jati diri, tetapi juga untuk melihat masa depan lebih baik. Tapi di kondisi ini, si orang tua nenek kekasih hanya meminta berikan perhatian kepada dia dengan anak-anak yang masih usia kecil, 8 tahun dan 5 tahun. Rupanya dia meminta bagian sekecil dari makanan yang dimasak. Pada akhirnya karena lapar, makanan itu dimakan semua oleh kedua cucu kekasih. Disimpulkanlah sang nenek pergi ke satu batu yang berdaun. Dia menangis dan dia ungkapkan isi hatinya. Dan kesalahan hatinya diungkapkan dengan cara bahwa dia tidak menerima kalau orang tua dibuat seperti itu. Padahal dunia berpikir anak berbeda dengan dunia pikir orang tua. Dan hal yang muncul di sana adalah keegoisan orang tua, tinggalkan tanggung jawab hanya karena sesuap nasib. Jadi ditelan oleh batu itu. Bapak yang kasih dari Kristus, di sini Tuhan memakai kata batu. Ada batu penjuru, batu hidup, dan dikatakan batu sentuhan atau sandungan. Batu hidup adalah Kristus sendiri yang menunjukkan tanggung jawabnya untuk memotivasi manusia dengan penyelamatan yang sudah dia buat. Sementara dikatakan di sana dengan batu sandungan adalah hal-hal yang membuat perjalanan hidup itu tersandung ketika menolak kehadiran sang batu hidup. Sementara dikatakan di sana juga adalah batu penjuru, yaitu karya Kristus, di mana diangkat kehidupan gereja bersama dalam persekutuan yang Tuhan berkati. Dari nilai 1 Petrus ini ada 3 hal yang kita mau timbang. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
Jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 1 mengatakan bahwa hidup di dalam tanggung jawab sebagai batu yang hidup yang dialamatkan oleh Kristus pada orang-orang percaya pada saat itu adalah berani menegakkan kehidupan persekutuan persaudaraan dengan menanggalkan hal-hal yang dapat mengurangi rasa persaudaraan itu sendiri. Kita tahu semua jemaat bahwa segala tipu muslihat, yaitu membuat kesempatan untuk terus membuat orang lain tersisihkan, membangun tali silaturahmi yang terpaksa, dan terlebih lagi membuat sesamanya pun terselini. Itu dengan tipu-tipu yang dia buat, dengan kebohongan-kebohongan yang dia hadirkan. Kemudian dikatakan di sini juga membuang segala bentuk kemunafikan. Kemunafikan adalah keinginan untuk dapat menghadirkan apa yang menjadi dampak, tetapi juga membuat orang lain tidak mampu keluar dari persoalannya. Pementingan diri membuat orang lain pun tertindas. Ini dengan sengaja. Jadi dengan sengaja kemunafikan terjadi sebab dia ingin pamornya yang naik. Dia ingin namanya yang dapat dilihat, bukan orang lain. Tetapi di depan orang itu sendiri dia akan katakan amat peduli, tapi di belakang dia sudah berbicara tentang yang lain. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana, buanglah segala fitnah. Fitnah ini adalah kata-kata yang bisa mematikan, yang membuat orang lain juga terlukai, bahkan hilang masa depannya. Tiga hal ini tanpa disadari membuat arti persaudaraan itu menjadi kecil. Bagaimana mungkin menjadi batu yang hidup kalau kata persaudaraan sendiri sudah tidak dihadirkan di dalamnya? Sementara arti yang kedua dari pembacaan kita adalah bahwa ada motivasi yang Tuhan hadirkan, bahwa kita harus menjadi batu yang hidup, batu yang memberikan kehidupan, batu yang memberikan motivasi untuk kita tangguh menghadapi apapun, batu yang memberikan dedikasi untuk kita kuat berjuang demi masa depan, batu yang membuat kita menegakkan arti kebenaran itu secara benar. Sehingga kalau ada perintah dari Tuhan untuk membangun atau menjadikan diri orang percaya batu hidup, maka dia tidak boleh keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan mampu memberikan motivasi untuk kita menjadi hidup. Asalkan motivasi kehidupan dengan keinginan melepaskan diri dari hal-hal yang mengganggu tali persaudaraan. Kenapa kita dipanggil sebagai batu yang hidup? Sebab kita dipanggil untuk maksud yang mulia. Tetap berada dalam penyelamatan Tuhan, tetap berada dalam menikmati berkat-berkat Tuhan, tetap dipercaya untuk tidak dipermalukan oleh sekeliling, dan tetap menjadi diri sendiri yang dapat mewarnai kehidupan bersama dalam berkat yang Tuhan kehendaki. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 10 mengingatkan ulang, kita dahulu dipanggil dari gelap menuju terang tanpa identitas diri. Di dalam bersama dengan Tuhan kita punya identitas yang baru, tetapi identitas yang baru yang kita punyai tidak berdiri sendiri, tetapi menggandeng sesama kita juga menemukan kehidupannya. Mampukah dalam perjalanan bersama menembus siapapun khususnya di area COVID saat ini, di pandemi COVID yang sementara berlangsung, masih adakah keinginan untuk terbangun, melakukan aktivitas yang ada dengan gigih, dengan tidak mempersalahkan orang dan tidak mengambil rezeki orang, tetapi sungguh-sungguh memberdayakan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan untuk menghidupkan diri tanpa lupa bergandengan tangan dengan sesama. Mari jemaat Sayun, apa yang Tuhan percayakan bagi kita adalah supaya kita tidak hanya sekedar batu yang hidup, tetapi kita batu yang hidup yang dipercaya untuk menuai berkat dan menggandeng sesama kita, sehingga pandemi COVID bukan menjadi penghalang, tetapi tantangan untuk kita maju dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri. Setelah kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita akan kerahkan pengakuan iman resmi kita bersama dengan gereja sebagai abadi dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dari bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dalam para orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang sudah sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menjadi bagian hakiki dari gereja yang bertumbuh utuh dan berkembang, gereja masih sangat kita laut, baik dari tingkat sinode, resort ataupun jemaat. Kini bersama dengan jemaat Gemis Saitun di resort Tiba, kami boleh kembali diperkenankan oleh-Mu Bapa untuk hadir dalam persekutuan, walaupun itu lewat situasi live streaming ataupun juga multimedia yang digunakan, tapi yang jelas Tuhan perjumpaan denganmu tidak mengurangi akan apapun yang Tuhan pakai dan kuduskan untuk hadirnya persekutuan. Terima kasih Bapa di surga atas karya indah ini. Maka jemaat Gemis Saitun yang berada di rumah masing-masing bersama dengan kami di dalam gereja-Mu boleh bersyukur ya Tuhan, sebab keinginan untuk beribadah masih termiliki. Bahkan terlebih Tuhan, kami menyatu juga dengan semua program yang sementara dihadirkan oleh BPMJ, oleh Ketua dan Diaken Majelis sebagai keputusan sidang majelis yang akan kami tinggalkan di 2020 ini beberapa bulan lagi. Tapi yang jelas Tuhan, selama bulan Oktober kami boleh menikmatinya, merasakan penyertaan Tuhan, dan kini Tuhan kami siap jelang akan karunia indah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, rencana-rencana Tuhan bagi perjalanan gereja-Mu di bulan November tahun 2000. Terima kasih Bapa di surga, kalau kebenaran firman-Mu boleh menjumpai kami di saat ini. Engkau menuntun kami untuk setia sebagai batu-batu hidup yang mempunyai fungsi yang sungguh, tidak membuat orang lain tersandung, tidak membuat kami terlempar dari hadirat-Mu, dan tidak membuat Engkau juga merasa tidak diperdulikan oleh kehidupan persekutuan, tetapi karena Engkau memperdulikan kehidupan kami ya Allah, maka tanggung jawab kami sebagai batu hidup adalah mensyukuri karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk terus percaya, bergaul karib dengan Tuhan, maka kebersamaan kami pun akan terberkati. Bergaul karib dengan Tuhan, maka semakin bijaksana pengenalan kami menghadapi apapun yang terjadi. Bergaul dengan firman Tuhan, maka tertatalah persekutuan kami untuk ada dalam penyertaan-Mu. Olehnya Bapa, kami juga mau berdoa bagi rencana-rencana kerja kami pada kerja di bulan November, baik selaku jemaat resort Timbar bahkan sinode. Biarlah semua kami tetap percaya bahwa tuntunan kuasa-Mu ada menyertai kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan di minggu pagi hari ini untuk kembali kami boleh melayani ibadah yang akan berlanjut di sepekan yang mendatang ataupun juga dalam ibadah minggu ke depan. Biarlah tuntunan kasih dan setia-Mu melibatkan semua kami, para pelayan-Mu, dengan setia melakukan tanggung jawabnya, tetapi juga siap belajar selalu tentang kebenaran firman-Mu dan masuk ke panggilan Tuhan bagi setiap pribadi kami selaku pelayan-Mu yang juga melingkupi
berkat-Mu secara utuh bagi keluarga masing-masing kami pelayan. Kami berdoa bagi BPMJ, bagi penatua diaken majelis, GGBP 3G, bagi pengurus PLK, bagi pelayanan kategorial anak remaja. Mari Bapak, Engkau lengkapi semua kami dengan kesediaan untuk melayani pekerjaan-Mu, melayani tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan teristimewa kami juga menjangkau jemaat kami Tuhan untuk ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu, supaya panjangnya waktu ketika pandemi COVID ini sampai di hari ini masih ada di sekitar kami tetap punya nilai, hadirkan kebaikan Tuhan, sehingga persaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu tidak akan pernah berkurang nilainya, karena di dalam gereja-Mu batu hidup itu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga jemaat-Mu yang di sepekan ini perlu kami bawa dalam tanggung jawab berjemaat ketika pribadi keluarga masing-masing menghadapi keseharian hidup mereka, tanggung jawab suami istri, tanggung jawab orang tua untuk anak-anak mereka, bahkan ketika mereka bekerja dan bergaul, bertetangga, bahkan rekan sekerja. Kawali mereka dengan damai dan sejahtera-Mu ya Allah. Dipercukupkanlah kebutuhan hidup mereka, diarahkanlah mereka untuk percaya dan kehadiran Tuhan dalam rangka tanggung jawab yang mereka emban. Kesanalah wajah berkat-Mu menjumpai setiap keluarga, keluarga Pemodok Pandiangan, keluarga Tagigan Antahari, keluarga Tumbio Korputi, keluarga Boy dari Taga, keluarga Ferdinand Biri Taga, dan keluarga Frans Bianto Taga. Kami percaya Bapak bahwa ketika Engkau menjumpai semua mereka, maka mereka tetap ada dalam penyertaan dan keamanan yang sungguh-sungguh mereka rasakan. Minggu yang baru ini mereka boleh keluar dari semua persoalan yang ada, tetap dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik tahun pribadi yang sudah mereka rasakan atau menjelang ulang tahun pribadi dan pernikahan. Untuk itulah Bapa, jumpai mereka di tengah-tengah sukacita, boleh merasakan bertambahnya usia. Semakin bijaklah Tuhan memberikan mereka rasa sukacita untuk menghadapi apapun di pekan yang datang atau tahun yang berjalan ini, supaya mereka menikmati benar bahwa kepercayaan Tuhan berlanjut, membuat mereka berbahagia, membuat mereka menatap karya dengan keyakinan yang sungguh, dan membuat mereka bergairah untuk menjalani kehidupan apapun bentuknya, sebab Tuhan menopang kehidupan mereka. Kesanalah Tuhan menjumpai Saudara Jacqueline Kumono, adik Febrian Manuel Taga, Saudara Karesia Patiasina, Bapak Brainer Tangeren, Ibu Ruth Novianti Lemenau, Saudara Clevin Peter, dan juga adik Jaden Matimena, Bapak Robi Jakobus, Anak Nikodemus Imanopo, Ibu Yeni Mangadil, Penatua Natiasri Mutaga, dan Bapak Yosef Makagiansa. Tuhan, pertetapkanlah langkah mereka untuk terus ada di dalam langkah-Mu, supaya pijakan bertambahnya usia, keberkatan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup mereka. Karenanya Bapa, di saat kami boleh bersyukur, kami juga bergumul Tuhan akan kehidupan saudara-saudara kami berjemaat, baik karena usia lansia, karena juga dalam kondisi tubuh yang lemah dan sakit, baik di rumah sakit ataupun dalam perawatan di rumah. Yang jelas Tuhan, motivasi hidup untuk mereka, Engkau tetap memberikan mereka kemampuan bersemangat, mampu mendengar memahami advies para medis, memberi diri untuk ada dalam perawatan keluarga dan dalam kerabat, karena mereka pun membutuhkan gairah untuk menikmati hidup. Sebab itu Bapa, iman mereka terangkat kepadamu dan pelayanan keluarga termotivasi untuk kesembuhan mereka. Tengah jemaat pusat dan juga kami percaya kesembuhan diperlakukan Tuhan untuk mereka, mempedulikan mereka, menghibur mereka, dan menguatkan mereka bahwa mereka pun tetap diberikan kesempatan untuk merangkai kasih jalan perjalanan hari esok. Kepada Bapak Yustin Gagana Pasca Operasi, Penatua Isabella Tomodok Sayang dalam pemulihan, Diaken James Patiasina dalam pemulihan, Bapak Rilo dan Ibu Peter dalam pemulihan, Ibu Akumona Koma dalam pemulihan. Begitu juga ya Tuhan, kami percayakan supaya mereka tetap menjadi berkat bagi para medis,
pun juga baik keluarga yang mengasuh dan merawat. Sebab ketika mereka mau dibimbing di anak-anak lewat penyakit yang ada, mereka akan merasakan kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Kami coba berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak cucu kami yang harus terbiasa sejak bulan Maret menikmati akan proses belajar dan mengajar lewat online. Begitu banyak pembelajaran diri yang harus dibagikan oleh orang tua, kakak beradik untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Karenanya Tuhan, bangunkan semangat belajar untuk mereka, yakinkan kepada mereka walaupun tidak bertatap muka, tetapi kualitas kemampuan mereka belajar tetap teruji karena pendampingan orang tua yang meminta berkat daripadamu. Sebab itu Bapa, Engkau sendiri memberikan kesehatan bagi mereka. Terlebih Tuhan, berkonsentrasi fokus pada pelajaran yang ada, supaya waktu-waktu belajar ternikmati secara indah dan mereka dalam keadaan sehat pun dapat melakukan aktivitas yang ada, dan di sanalah mereka berjumpa antara orang tua dan anak-anak kasih oleh rumah, sebab mereka saling memperdulikan untuk hadirnya generasi yang akan datang, anak cucu mereka yang tetap mampu bersaing ariasa, sebab kebahagiaan, kepandaian, kejujuran dan kesuksesan akan menjadi milik mereka. Sebab di situasi corona pandemi ini, walaupun online, tetapi mereka menunjukkan kualitas yang terbaik sebagai anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua mereka ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk hari ini. Pastinya di minggu depan tanggal 8 juga kesempatan beribadah terbuka untuk semua kami. Mampukan semua jemaat-Mu mengikutinya dengan baik, dengan penuh syukur dan sukacita. Maka Tuhan pun dipermuliakan di situasi apapun yang kami hadapi. Terundanglah Engkau Tuhan menyertai bangsa dan negara yang kami punyai lewat program-program pemerintah penuntasan COVID-19, bahkan juga penyelesaian segala sesuatu akibat daripada hal yang tidak berkenan padamu, di mana Tuhan kami akan memperbaiki kerusakan demi kerusakan karena demo yang ada, bahkan pemerintah penanganan berbagai macam situasi banjir ataupun banjir bandang, mari Bapak bencana alam sekalipun, kami percaya Engkau memberkati berpihak pada pimpinan kami terpilih, supaya apa yang sementara mereka programkan ya Tuhan akan benar-benar menemukan jalan keluar yang baik demi berbangsa dan negara, di mana kami menikmatinya berkat dan kasih Tuhan yang memelihara NKRI. Terima kasih Bapa di surga, semua kami ingin menikmati kesehatan pun kami yang boleh beribadah di hari ini. Karenanya Bapa, tuntun kami masuk kerja yang baru dan sempurnakan semua kegiatan kami untuk ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang sudah mendengar bahkan menjawab serta menyempurnakan doa syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena oleh punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 1 November 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Dr. Anda AJA Tampilan Matawera dan telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Mulai hari Minggu 8 November 2020 jam 10 pagi, ibadah Minggu di gedung gereja akan dibuka
Pertama-tama, bagi seluruh anggota Majelis Jemaat Besar bersama keluarga, dan dilangsungkan secara live streaming berturut-turut selama 2 minggu, dan anggota jemaat tetap mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Setelah itu, ibadah minggu di gedung gereja akan dibuka untuk seluruh anggota jemaat yang rencananya akan dibuka dan dimulai pada hari Minggu 29 November 2020, tepat pada peringatan Minggu Advent pertama. Pada Minggu 8 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manungkil Kunena, MPH. 2. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 2 November 2020 dan Jumat 6 November 2020 pukul 19.20 sampai 22.30 WIB, dan mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap bangga menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, dan kita bangkit berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangunlah kehidupanmu selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, maka persaudaraan Tuhan akan memberikan jawab bagi setiap kita yang masuk hidup kita bersama dengan sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saat itu selesai, jemaat diundang bangkit berdiri. Sambil kita mengantar hadir, jemaat diundang untuk bernyanyi KJ 424 ayat ketiga, Yesus menginginkan damai.